Shalom Bapak Ibu Saudara pelayan Injil GSJA se-Jawa Barat. Selamat bertemu dengan saya, Pendeta Pembantu Mardi Kristianto, dalam renungan Alkitab setahun bagi para pelayan Injil GSJA Jawa Barat. Saya adalah Gembala Sidang dari GSJA Bukit Hermon, Gunung Sindur, yang masuk di Kabupaten Bogor tetapi tergabung di dalam wilayah Depok. Nah, hari ini saya ditugaskan untuk berbagi renungan dengan Bapak Ibu semua, ya, diambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-25 sampai pasal 27. Nah, ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dari ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Tetapi pertama-tama izinkan saya untuk memberi ulasan singkat terlebih dahulu atas apa yang dinarasikan dari Ayub pasal 25 sampai 27 yang kita baca pada hari ini. Pada pasal 25, Bapak Ibu Saudara, Bildad, seorang dari 3 sahabat Ayub, berbicara dan menasehati Ayub untuk yang ketiga kalinya dan yang terakhir kalinya. Sesudah ini Bildad tidak banyak berbicara lagi. Bildad berpendapat pada pasal 25 bahwa Allah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan berkuasa. Sedangkan manusia begitu kecil, bagaikan ulat di hadapan Dia. Oleh sebab itu, menurut pendapat Bildad, Ayub harus bertobat. Sebab tidak mungkin bagi manusia untuk bisa benar di hadapan Allah. Ayub mendapat musibah yang begitu hebat ini pasti karena Ayub bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Lalu pada pasal 26, Ayub menjawab Bildad. Ayub setuju dengan Bildad bahwa Allah sungguh maha kuasa. Perhatikan Ayub pasal 26 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di situ bahwa Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Bahkan Ayub berkata bahwa kuasa Allah yang kita lihat, yang kita rasakan, yang bekerja di alam ini hanyalah seperti bisikan lembut. Kita belum melihat kedahsyatan Allah yang sesungguhnya. Ayub pasal 26 ayat yang ke-14 berkata, sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Tetapi sekalipun Ayub setuju dengan Bildad, pada pasal 27 Ayub tetap tidak mau mengaku bersalah. Ayub bersaksi bahwa ia tidak melakukan kecurangan apapun, apalagi dosa yang begitu berat, sehingga ia pantas untuk menerima musibah seberat yang ia terima. Bahkan pada ayat 11-23, Ayub justru mengajari teman-temannya tentang hukuman apa yang ditimpakan Allah kepada orang-orang fasik. Nah, Bapak Ibu yang diurapi Tuhan, Ayub pasal 25-27 adalah sebagian dari narasi panjang kisah Ayub berardu argumen dengan ketiga sahabatnya tentang musibah yang Ayub alami. Ketiga sahabat Ayub berulang kali berpendapat bahwa musibah yang Ayub alami adalah karena dosa yang ia perbuat. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin Allah menimpakan penderitaan yang begitu berat jika bukan karena Ayub berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi lain, Ayub tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak merasa berbuat dosa, apalagi dosa yang begitu berat, sehingga ia layak dihukum Allah sedemikian rupa. Ayub justru berpendapat bahwa Allah bersikap tidak adil kepada dia. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, pada pasal 25-27 ini, Bildad dan Ayub memakai argumen yang sama untuk membela pendirian mereka masing-masing. Bildad berpendapat, karena Allah begitu besar dan kita begitu hina, sehingga pastilah yang salah justru Ayub. Ayub mengalami penderitaan karena dosanya. Nah, Ayub pun berpendapat yang sama. Allah begitu besar, Allah begitu dahsyat, Allah begitu maha kuasa. Tetapi Ayub justru mengambil kesimpulan yang lain. Justru karena Allah begitu besar, kita manusia tidak mungkin dapat mengerti rencana dan jalan Allah di dalam kehidupan kita. Ayub berkata bahwa musibah yang ia alami bukanlah karena dosanya. Kita tidak mengerti apa rancangan Allah di dalam kehidupan Ayub.
Nah, kita sebagai pembaca tentu sudah mengetahui awal dan akhir dari kisah Ayub. Ayub mendapat musibah bukan karena Ayub berdosa. Bahkan di dalam bagian akhir kitab Ayub, Ayub pasal 42 ayat 7, Allah malah menyalahkan sikap ketiga teman Ayub. Ayub 42 ayat 7 berbicara begini. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu, nah ini ketiga sahabat Ayub, tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada hari ini? Pertama, seperti yang Ayub katakan, Allah begitu besar dan dahsyat untuk kita bisa mengerti. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami pekerjaan Allah seutuhnya. Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang pertama, kita tidak bisa mengerti jalan Allah, rancangan Allah sepenuhnya. Yang kedua, jangan cepat mengambil kesimpulan atau menghakimi apabila ada orang terkena musibah. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa orang itu berdosa. Ingat, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan menghakimi. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang menguatkan, seringkali jauh lebih berguna daripada nasihat yang penuh penghakiman. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi rekan-rekan semua pelayan Injil GS Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.